otomotif. Presiden Joko Widodo membuka pintu mobil saat meninjau pelepasan ekspor mobil ke sejumlah negara, di Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Mobil buatan Indonesia menembus 80 negara. Pelataran parkir di dermaga IPC Tonggak Cilincing, Jakarta, kini tak pernah sepi dari deretan ribuan mobil. Semuanya kinclong, karena baru keluar dari pabrik, dengan sebutan mobil completely built up CBU. Ada sejumlah brand di sana, yakni Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Suzuki, Honda, Hino, Wuling, ada juga merek baru DFSK. Semuanya untuk pasar ekspor. Sempat menyusut di 2020 karena pandemi, dengan mencatatkan angka ekspor 232.175 unit, penjualan kembali naik 27% dan mencapai 294.639 unit di 2021. Optimisme kembali menyeruak bahwa pada 2022 ekspor akan dapat melampaui capaian 2019, yang tembus di angka 332.023 unit. Optimisme itu bukan tanpa dasar. Kondisi perekonomian global terus membaik. Pada Januari tahun 2022, ekspornya mencapai 25.510 unit. Naik 19,8% dibanding Januari tahun 2021. Diproyeksikan, ekspor 2022 ini bisa melampaui capaian 2019. Toyota masih tetap menjadi rajanya. Pada Januari tahun 2022, misalnya, pertumbuhan ekspornya 43,4% secara year-on-year, YoY. Tak heran bila pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Presiden Joko Widodo hadir melepas ekspor Toyota Made in Indonesia yang kedua juta unit di Pusat Industri PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di Karawang, Jawa Barat. Acara tersebut juga menandai ekspor perdana produk PT TMMIN ke Australia dengan jenis Fortuner. Mobil Sport Utility Vehicle (SUV) itu dinilai telah memenuhi segala persyaratan keselamatan, safety, dan uji emisi dalam standar Australia yang ketat. Kawanan Fortuner asal Karawang ini diharapkan telah menyisir jalan-jalan di Australia mulai Maret tahun 2022. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pandemi bukan hanya membawa ujian dan tantangan bagi pelaku usaha dan industri. Pandemi juga dapat memberi peluang dan peluang itu telah diambil oleh PT TMMIN dengan ekspor perdananya ke Australia ini, katanya, melalui siaran pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Presiden Jokowi juga mengapresiasi PT TMMIN yang Fortunernya berhasil tembus ke pasar Australia. Keberhasilan ini juga didukung dari SDM Indonesia yang memiliki kualifikasi yang sangat baik untuk produk ekspor, khususnya dalam memproduksi mobil. Sebab, harus sangat teliti, cermat, dan hati-hati karena ini menyangkut keselamatan orang, ujarnya. Presiden Jokowi juga menghargai upaya Menteri Perindustrian, Menperin, yang terus mendorong ekspor. Yang membuat saya senang, kandungan lokalnya, atau tingkat komponen dalam negeri TKDN, sudah lebih dari 75%. Artinya, banyak komponen atau spare part, dan juga aksesoris-aksesoris yang ada di dalam mobil itu disuplai dari industri-industri UKM kita. Ini juga sangat baik untuk menghidupkan usaha-usaha kecil, yang ada di negara kita, ujar Presiden Jokowi. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, yang mendampingi Presiden Jokowi, menyampaikan bahwa pencapaian ekspor ke Australia itu dapat menjadi satu batu loncatan, bagi kebangkitan produk otomotif Indonesia. Produk Indonesia telah memenuhi standar global. Ekspor ke Australia, menurut Agus Gumiwang, sama sulitnya dengan ke Jepang. Dengan menembus pasar Australia ini, berarti ekspor Indonesia sudah mencapai ke 4 benua, yaitu Amerika, Afrika, Asia, dan Australia, ujarnya. Tujuan ekspornya ke 80 negara, potensi pasar yang cukup luas untuk pengembangan ke depan. Dengan kinerja ekspor 2021 yang mencatat lebih dari 294.000 unit kendaraan CBU dari seluruh merek, menurut Agus Gumiwang, nilai yang dihasilkan bisa mencapai 52,90 triliun rupiah. Dari jumlah itu kontribusi produk PT TMMIN sebesar 119.000 unit, 40%.
Di tahun yang sama ada pula ekspor 91.000 set completely knockdown CKD, dengan nilai 1,31 triliun rupiah, dan 85 juta PCS komponen dengan nilai 29,13 triliun rupiah. Sektor otomotif ini sudah terus menambah investasinya di Indonesia. Realisasi investasinya tahun 2021 tercatat sebesar 22,5 triliun rupiah, naik 220% dibanding capaian penanaman modal tahun 2020. Toyota Group sendiri akan menambah investasi sebesar 28,3 triliun rupiah sampai 2024. Kemenperin pun terus mengakselerasi pendalaman struktur industri otomotif, sehingga nilai TKDN dari kendaraan yang diproduksi di Indonesia makin meningkat. Saat ini lokal purchase kendaraan roda 4 yang diproduksi di Indonesia berkisar antara 20–80%. Namun, untuk Toyota bisa kami laporkan di sini bahwa konten lokalnya sudah bisa mencapai 75%, ujar Menperin Agus Gumiwang.